Halo guys, balik lagi di channel Raw Project. Dan kali ini gue bakal memberikan review tentang salah satu game dari Bandai Namco Entertainment yang unik banget. Bukan adaptasi anime seperti biasa, tapi bisa dibilang spin-off yang jauh berbeda dari versi originalnya. Judulnya adalah Shadow Labyrinth, sebuah game yang diambil dari konsep Pac-Man, bahkan sempat muncul juga di seri Secret Level. Pertama kali nonton serinya, gue sama sekali nggak nyangka kalau ini ada hubungannya dengan Pac-Man karena kelihatannya beda banget. Tapi begitu lihat karakternya bisa makan musuh dengan gaya khas si kuning legendaris itu, barulah kerasa benang merahnya. Shadow Labyrinth adalah game 2D action platformer Metroidvania dengan sentuhan gimmick Pac-Man, tapi jangan bayangin kita jadi Pac-Man bulat kuning ya, karena di sini kita berperan sebagai Soldier Number 8, seorang prajurit tanpa nama yang dipersenjatai dengan ESP untuk melawan musuh. Bagi yang pernah main atau nonton seri Secret Level, game ini bisa dibilang sequelnya. Kalau di seri sebelumnya karakter utamanya Soldier Number 7 atau Number 7, kali ini kita main sebagai Number 8. Jadi pasti ada banyak twist menarik, apalagi kalau kalian sudah tahu cerita sebelumnya. Game ini juga diambil setting di United Galaxy Space Force (UGSF), sebuah universe gabungan dari game-game klasik Namco seperti Galaga, Ace Combat 3, Bosconian, dan yang lainnya. Jadi buat gamer veteran, kalian bakal nemu banyak referensi nostalgia. Bahkan ada ras Bosconian yang nongol sebagai NPC. Untuk eksplorasi dan platformingnya, karena bergenre Metroidvania, eksplorasinya bercabang dengan banyak area tersembunyi. Beberapa tempat baru bisa diakses setelah dapat kemampuan baru. Jadi wajar aja kalau di awal banyak area terasa yang nyangkut. Mekanik platformingnya juga lumayan variatif, mulai dari air dodge, grappling hand untuk tarik musuh atau platform, hingga double jump. Ada juga mekanik sliding yang anehnya nggak dijelasin di game ini, padahal penting banget untuk mempercepat gerakan. Uniknya ada bagian platforming di mana karakter berubah jadi Pac-Man dengan suara khasnya. Seru sih, tapi dipraktekinnya agak bikin pusing karena kontrolnya terbatas. Untungnya ada penanda lompat biar lebih mudah, meski tetap terasa tricky. Nah, di sini menurut opini pribadi gua ada satu kekurangannya eksplorasi, yaitu mini marker quest. Jadi di pertengahan game kalian bisa sering nyasar karena nggak jelas harus kemana. Masuk kepada combatnya tergolong standar. Karakter dibekali dengan pedang dengan 3 combo dasar yang bisa dikombinasikan dengan ESP, attack untuk damage lebih tinggi. Ada mekanik dodge, roll, parry, dan shield. Dari pengalaman gua, parry lebih menguntungkan dibandingkan shield yang boros energi. Hal yang uniknya adalah kemampuan memakan musuh untuk mendapatkan material atau skill baru, terutama setelah melawan boss, tapi timingnya tricky karena tubuh musuh cepat hilang. Jadi kadang bikin dilema ambil atau lanjut bertarung. Dan kekurangannya invisibility frame setelah kena serangan terlalu pendek. Jadi sering banget mati cuma gara-gara diserang bertubi-tubi. Apalagi HP di awal permainan sangat sedikit. Salah satu highlightnya adalah gaya form yang mirip konsep power pellet di Pac-Man. Kalau barnya penuh, kalian bisa berubah dan punya kekuatan lebih untuk ngetank atau ngasih damage gede. Berguna banget terutama saat ngelawan boss. Boss fight-nya sendiri cukup variatif dan punya desain unik. Rasanya satisfying banget ketika berhasil parry dengan boss dan langsung counter. Jadi ada sensasi seru yang bikin pengen ngulang. Dan di sini juga ada mini games. Selain platforming, game ini juga punya mini games ala Pac-Man klasik yang dibalut ulang. Ada yang mirip versi original, ada yang lebih cepat. Walau durasinya cuma sekitar 5 menit, mini games ini kadang terasa memperlambat tempo permainan, tapi tetap jadi tambahan yang fresh. Dan kesimpulan dari gua, secara keseluruhan Shadow Labyrinth ini memberikan pengalaman Metroidvania yang standar, tapi jadi lebih menarik berkat gimmick Pac-Man dan integrasi universe klasik Namco. Eksplorasi dan platformingnya simple, combatnya lumayan oke meski kadang bikin frustasi, dan boss fightnya cukup memorable. Buat gua yang jarang main Metroidvania, game ini cukup enjoyable walau mini marker dan sering bikin bingung harus kemana. Ada banyak elemen fresh yang bikin betah, dan untuk game ini sudah rilis di PS5, Xbox Series, Seri X dan S, dan Nintendo Switch. Kabarnya game ini sudah rilis di tanggal 19 Juli kemarin. Jadi kalau kalian fans Pac-Man, game
klasik Namco atau pengen nyobain Metroidvania dengan twist unik, Shadow Labyrinth ini bisa jadi pilihan. Oke, itu dia review lengkap dari Shadow Labyrinth. Kalau menurut kalian gimana? Tertarik buat nyobain Shadow Labyrinth atau lebih milih skip aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, subscribe biar nggak ketinggalan review game yang lainnya, dan share ke teman kalian yang juga suka dunia gaming. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Froze, cold night in the winter, how it goes. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah.